Beralih ke informasi lainnya, Sri Mulyani dan DPR sepakat pangkas anggaran Kementerian Keuangan hingga 9 triliun rupiah pada tahun anggaran 2025 atau mencakup 16% dari nilai anggaran sebelumnya. Jika ditilik lebih lanjut, pemangkasan anggaran Kementerian Keuangan terbilang kecil jika dibandingkan sejumlah kementerian lain. Sri Mulyani dan DPR sepakat pangkas anggaran Kementerian Keuangan sebesar 8,9 triliun rupiah pada tahun anggaran 2025. Keputusan ini diketok palu saat rapat kerja Komisi 11 bersama jajaran Kemenq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Nilai ini mencakup 16,7% dari nilai anggaran sebelumnya 53,1 triliun rupiah menjadi 44,2 triliun rupiah. Putusan ini pun selaras dengan instruksi Presiden Prabowo agar semua kementerian lembaga melakukan efisiensi anggaran. Kami juga menyetujui tadi bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, outcome, dan target. Kita juga akan fokus kepada hal itu. Kami juga menyetujui bahwa dari exercise efisiensi KL di 2025 akan dijadikan sebagai baseline seperti yang tadi disampaikan, kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian lembaga, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2020. Dalam pemenuhan efisiensi, Kementerian Keuangan lakukan langkah strategis dengan memotong belanja barang dan modal. Sementara, belanja gaji tidak masuk dalam efisiensi. Kanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan, dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk berbagai belanja sosial itu tidak dikurangkan sama sekali. Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bantuan sosial, itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi. Kita nanti pasti akan melakukan inventarisasi dari seluruh kementerian lembaga sehingga kita bisa menyusun sesuai dengan spirit efisiensi tersebut. Efisiensi anggaran tersebut berdampak pada perubahan alokasi anggaran untuk sejumlah program Kemenq. Pertama, kebijakan fiskal. Dari pagu awal 59,19 miliar rupiah, lalu diefisiensikan sebesar 47,35 miliar rupiah, sehingga menjadi 11,84 miliar rupiah. Kedua, untuk pengelolaan penerimaan negara. Dari 2,38 triliun diefisiensikan sebesar 716 miliar rupiah, sehingga menjadi 1,6 triliun rupiah. Ketiga, pengelolaan belanja negara. Dari 45,45 miliar rupiah diefisiensikan 37,18 miliar rupiah, sehingga menjadi 8,27 miliar rupiah. Keempat, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko. Dari 238 miliar rupiah diefisiensikan sebesar 137 miliar rupiah, sehingga menjadi 100,3 miliar rupiah. Dan kelima, yaitu dukungan manajemen, sebesar 50,46 triliun rupiah, lalu diefisiensikan sebesar 8,05 triliun rupiah, sehingga menjadi 42,4 triliun rupiah. Meski demikian, jika ditilik lebih lanjut, pemangkasan anggaran Kementerian Keuangan sebesar 16% terbilang kecil jika dibandingkan beberapa kementerian lain. Sebut saja Kementerian Pekerjaan Umum, yang anggarannya dipangkas sampai dengan 80%.